Gama menyandarkan tubuhnya di sandaran mobil. Tak hanya tubuhnya yang lelah, pikirannya juga ikut lelah. Selama ini dia sudah cukup sabar menghadapi sikap sewenang-wenang dedinya itu. Tapi seiring bertambahnya waktu, sikap dedinya tidak pernah berubah. Dia masih sama seperti dulu yang suka seenaknya, terutama kepada dirinya. Dia selalu meminta dirinya berlaku sesuai keinginannya, apalagi dengan ibu tirinya. Dia sudah muak dengan wanita itu yang terus meracuni otak dedinya. Dari awal, dia ingin menguasai semua harta dedinya. Dia sampai rela menjadi selingkuhan dedinya demi mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia sekarang sudah berhasil. Yang menjadi penghalang sudah meninggal. Dan sekarang dirinya pun sudah mengembalikan semua aset yang diberikan oleh dedinya. Firman, besok kau kembalikan semua mobilku ke Mansion Roy, ucap Gama. Semuanya, Tuan, tanya Firman dengan kaget. Iya, semua. Saya tidak ingin menggunakan barang pemberian Roy, jawab Gama. Apa Anda sudah memikirkan semuanya, Tuan? Anda tahu kan konsekuensi apa yang Anda terima setelah menyerahkan semua fasilitas itu? Anda akan kehilangan semuanya, Tuan. Pasti wanita rubah itu akan menguasai semuanya, ujar Firman. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi, jawab Gama menyeringai. Lalu, Anda mau tinggal di mana? Bukankah apartemen itu juga pemberian Tuan Roy? Tanya Firman. Kau tenang aja Pak Firman, Gama tidak akan menjadi gelandangan, karena masih ada aku yang akan menolongnya. Bukan begitu, My Honey? Bukan Gama yang menjawab, melainkan Ara. Gadis itu benar-benar gila. Di situasi seperti ini, dia masih saja berani menggoda Gama. Aku tidak semiskin itu, Nona, decak Gama. Ara nyengir memperlihatkan deretan giginya. Oh iya, aku baru ingat. Seru Gama mengingat sesuatu. Dia mengubah posisi duduknya menjadi miring melihat ke arah. Ara. Gama menatap Ara dengan intens. Ara yang ditatap seperti itu pun menjadi salah tingkah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau membuatku jadi salah tingkah, sebal Ara. Apa sebenarnya rencanamu? Tanya Gama. Rencana apa? Aku tidak memiliki rencana apapun, jawab Ara. Lalu, kenapa tadi kau berkata seperti itu? Apa kau berniat menikahiku? Tanya Gama lagi. Oh, itu. Aku hanya spontan saja berkata seperti itu. Mana berani aku menikahimu? Yang ada aku digantung oleh ayahku. Kau tahu sendiri bukan, kalau ayahku sangat posesif terhadapku. Saud Ara yang baru ngerti dengan ucapan Gama. Tapi kau harus melakukannya. Aku tidak mau mereka mengira kalau hubungan kita hanya sandiwara saja. Kan nyatanya memang seperti itu. Kau sendiri yang memintaku untuk berpura-pura. Tapi aku tidak menyuruhmu berkata seperti tadi. Memangnya siapa yang akan menikahimu? Firman diam saja mendengarkan perdebatan mereka sambil fokus mengemudi. Sebab Firman tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka berdua saat berada di dalam Mansion Roy. Tidak ada yang mau menikah. Aku berkata seperti itu hanya untuk membatalkan perjodohan kalian. Harusnya kau berterima kasih kepadaku, karena aku berhasil membatalkan perjodohan itu. Ujar Ara tak mau disalahkan. Menurutnya dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu menurutmu, bukan menurut mereka. Kalau mereka tahu aku tidak menikah denganmu, yang ada mereka akan kembali mendatangiku dan menjodohkanku kembali dengan gadis itu, saud Gama. Sebenarnya apa maumu sekarang? Tanya Ara frustasi.
Bagaimana kalau kita pura-pura menikah saja? Tawar Gama. Big no. Itu akan sangat merepotkan, tolak Ara. Terus aku harus bagaimana? Tanya Gama. Aku tidak tahu. Urus saja masalahmu sendiri. Sahut Ara membuang mukanya ke samping. Gama menarik bahu Ara. Kau tidak boleh seperti ini. Kau sudah mengacaukan semua rencanaku. Lalu kau mau lepas tanggung jawab begitu saja? Tidak bisa. Kau harus tetap membantuku, seru Gama. Kalau begitu, kau turuti saja apa keinginan orang tuamu itu. Repot amat, kesal Ara. Aku tidak mau, aku tidak menyukai gadis itu, seru Gama. Lalu, apa kau menyukaiku? Goda Ara sambil menaik turunkan alisnya. Kau ini bisa serius sedikit tidak sih? Kesal Gama. Kau ini sangat aneh sekali. Kau sudah menyerahkan semua asetmu, lalu apa lagi yang mereka inginkan darimu? Harusnya mereka sudah tidak mempermasalahkannya lagi kan? Ucap Ara dengan aneh. Ara bisa menebak kalau perjodohan ini semata-mata hanya karena bisnis, seperti simbiosis mutualisme. Mereka sama-sama saling memanfaatkan untuk memperluas kekuasaan. Karena hanya aku yang Tuan Abraham inginkan, ucap Gama. Tuan Abraham menginginkanku menjadi menantunya, bukan yang lain, imbuhnya. Abraham tahu kalau Gama merupakan pemuda yang jenius. Dia bisa memanfaatkan kepintaran Gama untuk mengembangkan semua bisnisnya. Wow, benarkah? Aku akan sangat beruntung kalau bisa menikahi pria yang jadi incaran banyak mertua. Heboh Ara dengan wajah berbinar. Gama mendengus kesal. Menurutnya, Ara tidak bisa diajak bicara serius. Tak hanya mereka yang berdebat, di Mansion Roy pun sedang terjadi perdebatan. Abraham marah karena Gama menolak perjodohannya. Apa-apaan kamu, Roy? Kenapa kau membiarkan Gama pergi begitu saja? Harusnya kau cegah dia. Bagaimanapun kau dedinya. Seharusnya kau bisa membujuknya agar mau menerima perjodohan ini, marah Abraham. Bagaimana caranya aku bisa mencegahnya, Tuan Abraham? Kau lihat sendiri, dia tidak takut dengan ancamanku. Bahkan dia rela jadi gembel daripada harus menuruti kemauanku. Begini saja, Tuan Abraham. Bagaimana kalau putri Anda tetap kami jodohkan dengan putra kami, tapi bukan dengan Gama, melainkan dengan Marlo, putra kedua kami. Dia juga tidak kalah tampannya dari Gama. Margareta mencoba mengajak Tuan Abraham bernegosiasi. Dia akan memiliki keuntungan double. Dia menguasai harta Roy sekaligus menjadi besan dari orang kaya seperti Abraham. Bagaimana violin? Tanya Abraham. Violin sih terserah papi aja. Kyo violin tak mau ambil pusing. Kalau begitu, mana putra keduamu itu? Aku ingin melihatnya, ucap Abraham. Sebentar akan saya panggilkan. Semangat Margareta. Margareta beranjak dari ruang tamu. Dia menemui putranya yang berada di kamarnya. Tok tok tok, masuk, teriak Marlo dari dalam. Ceklek. Margareta membuka pintu kamar putranya. Ada apa, Mam? Tanya Marlo. Ada yang ingin Mama bicarakan sama kamu, ucap Margareta seraya mendudukkan tubuhnya di sebelah putranya. Apa? Tanya Marlo mengerutkan keningnya. Kakakmu menolak perjodohan itu. Mami berharap kamu mau menggantikannya. Mami minta tolong supaya dedimu tidak malu di hadapan mereka, pinta Margareta. Tapi bagaimana dengan kekasihku, Mam? Tanya Marlo. Kau bisa melepaskannya. Mami juga tidak setuju kau berhubungan dengan gadis itu. Lebih baik kamu dengan violin saja, yang sudah jelas bibit bebet bobotnya, ucap Margareta. Marlo menghela nafas. Sebenarnya tak jadi masalah, karena selama ini pun dia sering selingkuh di belakang kekasihnya itu. Baiklah, Marlo akan menerimanya, putus Marlo. Kamu dari mana, sayang? Sudah malam begini, kamu baru pulang? Tanya Nevan yang mendapati anaknya baru pulang. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ara habis mengerjakan tugas di rumah Ines, ayah. Jawab Ara terpaksa berbohong.
Jangan sampai ayahnya tahu kalau dia baru saja pergi dengan Gama. Untung tadi sempat ke kampus dulu mengambil mobilnya. Kalau tidak, bisa ketahuan oleh ayahnya. Kamu yakin dari rumah Ines? Cecar Nevan. Ayah bisa menghubungi Ines kalau tidak percaya. Ujar Ara setenang mungkin agar ayahnya tidak curiga. Nevan menggeleng. Dia percaya dengan putrinya. Segera bersihkan tubuhmu dan istirahatlah. Kamu pasti lelah setelah beraktivitas seharian. Tita Nevan begitu perhatian dengan putri semata wayangnya itu. Iya ayah, kalau begitu Ara naik ke kamar dulu. Pamit Ara menuju ke kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, Ara langsung menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Dia merasa lelah setelah seharian ini dikerjai oleh Gama. Akhirnya bisa rebahan juga, ucap Ara sambil merentangkan kedua tangannya. Ara menatap langit-langit kamarnya sambil memikirkan kejadian tadi di mansion Gama. Siapa pria yang menghampiriku di mansion itu? Apakah dia adiknya Gama? Sepertinya aku harus mencari tahu informasi yang lengkap tentang keluarga itu, terutama tentang Margareta. Aish, untuk apa aku memikirkan mereka? Lebih baik aku mandi aja. Ara bangun dari atas ranjang lalu berjalan ke arah kamar mandi. Tubuh Ara menghilang di balik pintu kamar mandi. 30 menit berlalu. Ara keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan yang sudah terlihat segar. Ara menuju walk-in closet untuk mengambil pakaiannya dan memakaikannya. Keluar dari walk-in closet, Ara menuju ranjang. Dia mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk miliknya. Ara mencoba memejamkan matanya, tapi tak bisa. Sudah hampir 30 menit ia terjaga. Dia mencoba merubah posisi tidurnya, mencari yang pas, berharap dia bisa cepat tertidur, tapi ternyata sama saja. Ara bangun dan merubah posisinya menjadi duduk sambil bersandar di headboard ranjang. Sial, kenapa kau terus memikirkan si rubah betina itu? Umpat Ara dengan kesal. Sepertinya aku harus cepat mencari informasi tentangnya, imbuhnya. Diraihnya ponselnya dari atas nakas, lalu memencet nomor seseorang dan menghubunginya. Tak menunggu lama, panggilan Ara langsung tersambung. Halo, iya, sapa orang di seberang sana. Maaf mengganggumu malam-malam, ucap Ara tidak enak hati. Katakan, ada apa? Tolong cari informasi tentang Tuan Roy beserta data istrinya. Aku ingin informasi yang lengkap. Jangan sampai ada yang terlewat satupun, Tita Ara. Besok pagi aku kirim ke emailmu, ucap orang itu yang tak lain adalah rekan Ara. Aku tunggu, ucap Ara lalu menutup panggilannya. Setelah menghubungi orangnya, barulah Ara merasa tenang. Dia menaruh kembali ponselnya di atas nakas dan merebahkan tubuhnya. Tak sampai 5 menit, Ara langsung memejamkan matanya. Setelah mengantar Ara mengambil mobil di kampusnya, Gama langsung pulang ke apartemennya. Malam ini dia akan mengemasi semua barang miliknya. Dia akan segera pindah dari apartemen itu. Dia akan mengembalikan semua aset milik dedinya. Kau bantu aku mengemasi ini semua. Aku akan pindah dari sini malam ini juga. Tita Gama kepada Firman. Anda mau pindah kemana Tuan? Tanya Firman. Sudah saatnya aku menempati rumah itu, Firman, jawab Gama. Baik, saya akan menyuruh pelayan untuk merapikan kamar Anda sekarang juga, ucap Firman. Gumam Gama. Gama diam sejenak memandangi setiap sudut ruangan. Di tempat inilah dirinya tumbuh sendirian. Semenjak kematian ibunya, Gama memilih hidup sendiri di apartemen bersama pengasuhnya. Dia tak mau hidup bersama ayahnya dan juga istri barunya itu. Tumbuh dewasa dengan menghadapi banyak persoalan, terkadang membuat Gama capek. Saking capeknya sampai membuat Gama enggan untuk membuka matanya di pagi hari. Kalau bisa memilih, Gama lebih memilih untuk menyusul ibunya pergi dari dunia yang menurutnya tidak adil ini. Firman datang membuyarkan lamunan Gama. Ayo kita berangkat sekarang Tuan. Semua barang sudah saya masukkan ke dalam mobil, ucap Firman. Ayo,
lirih Gama. Dengan langkah berat, Gama mengikuti langkah Firman keluar dari apartemennya. Mereka turun ke lobi menggunakan lift. Ting! Pintu lift terbuka. Gama dan Firman keluar dari lift. Mereka menuju mobilnya yang sudah siap di depan lobi. Firman mengemudikan mobilnya menuju ke sebuah tempat yang cukup jauh dari pusat kota. Gama sengaja membangun rumah yang jauh dari pemukiman warga. Mobil mereka berhenti di sebuah rumah yang diyakini milik Gama. Rumah itu terlihat lebih besar daripada Measure Roy. Kita sudah sampai, Tuan, ucap Firman. Gama keluar dari dalam mobil. Dia masuk ke dalam mansion. Kedatangannya langsung disambut oleh para pelayan yang berjajar rapi di depan pintu. Selamat datang, Tuan, ucap mereka semua. Terima kasih. Sekarang kalian boleh kembali, saut Gama. Para pelayan langsung membubarkan diri dan kembali ke pavilion belakang untuk beristirahat. Istirahatlah, biar kopernya aku yang bawa sendiri ke kamar, ucap Gama. Tapi Tuan, Firman hendak protes tapi langsung dipotong oleh Gama. Tak apa, kau pasti capek setelah seharian ini bekerja, sela Gama. Firman mengangguk dan pamit. Gama menarik kopernya dan membawanya ke kamar yang ada di lantai atas. Ceklek. Gama masuk ke kamar setelah pintunya terbuka. Gama menaruh kopernya begitu saja. Dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Gama terlelap dengan masih menggunakan kemeja kerjanya dan juga sepatu yang masih terpasang di kedua telapak kakinya. Keesokan harinya, Gama sudah berada di perusahaan Roy bersama dengan Firman. Gama masuk ke dalam ruangannya untuk membereskan semua barang miliknya. Gama menghampiri meja kerjanya yang terdapat foto mendiang ibunya di atas meja. Diambilnya foto itu dan ia pandangi potret almarhum ibunya di dalam bingkai itu. Matanya mengembun saat tiba-tiba dia mengingat penderitaan ibunya dulu. Ibunya begitu mencintai ayahnya, tapi tak sedikit pun ayahnya memperdulikan ibunya. Sampai akhirnya ibunya mengajak dirinya mendatangi perusahaan ayahnya. Setelah hampir 1 minggu ayahnya tidak pulang ke rumah. Betapa terkejutnya dia dan juga ibunya. Saat tiba di ruangan ayahnya, dia dan ibunya melihat ayahnya sedang berhubungan intim dengan sekretarisnya sendiri di ruang kerjanya. Kecewa, marah, sekaligus sakit hati yang dia dan ibunya rasakan pada waktu itu. Gama benar-benar mengutuk perbuatan ayahnya yang tega mengkhianati ibunya. Ceklek. Pintu ruangan Gama dibuka secara tiba-tiba. Gama buru-buru menghapus air matanya yang sudah menetes di pipinya. Masih berani juga kau menginjakkan kakimu di perusahaan ini? Apa kau takut menjadi gembel setelah kau tak berani meninggalkan perusahaan ini? Hah? Sindir Roy tanpa perasaan. Dia seolah lupa orang yang ada di hadapannya saat ini adalah putranya. Kau tenang saja. Sebentar lagi saya akan pergi dari perusahaan ini, ucap Gama dengan angkuhnya. Cih, sombong sekali kamu. Kamu hanya perlu minta maaf sama Dedi dan menuruti semua kemauan Dedi. Dengan begitu, Dedi akan mengembalikan semua fasilitasmu dan membiarkanmu tetap mengelola perusahaan ini, ucap Roy. Saya minta maaf. Memang apa yang saya lakukan sehingga Anda menyuruh saya untuk minta maaf pada Anda? Tidak sadarkah Anda kalau seharusnya yang minta maaf itu adalah Anda, Tuan Roy yang terhormat? Anda berselingkuh bertahun-tahun di belakang mamiku, tapi tak sedikit pun kau merasa bersalah. Bahkan untuk sekedar minta maaf saja tidak. Dan sekarang Anda meminta saya untuk meminta maaf, sementara saya sendiri tidak tahu apa kesalahan yang saya perbuat kepada Anda. Ucap Gama sambil menggelengkan kepalanya tak habis pikir dengan dedinya. Itu kesalahan mamimu sendiri yang tak mau menolak perjodohan itu. Dari awal Dedi tidak pernah mencintai mamimu, ucap Roy semakin membuat Gama naik pitam. Gama mengepalkan tangannya dengan wajah diselimuti amarah. Gama menatap nyalang ke arah Roy. Kenapa harus mamiku yang kau salahkan? Kenapa tidak kau sendiri yang menolak perjodohan itu? Kenapa harus mamiku? Dan lagi, apa katamu tadi? Kau tidak mencintai mamiku. Lantas kenapa kau menghamili mamiku, ha? Kenapa kau harus menghadirkan aku di dunia ini? Kenapa?
sentak Gama dengan mata yang memerah. Karena aku terpaksa melakukannya, teriak Roy tak mau kalah. Kakekmu tidak akan mewariskan hartanya sebelum aku menghamili mamimu, ucap Roy. Gama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut menatap dedinya. Ternyata dia hadir di dunia ini hanya untuk mendapatkan harta. Pantas saja selama ini dedinya tidak pernah memperhatikannya. Cukup, sudah, Mas, tidak usah dilanjutkan lagi. Bagaimanapun Gama itu putramu sendiri, sela Margareta. Aku tidak sudi memiliki putra pembangkang seperti dia, kejam Roy. Mas, kau tak boleh berkata seperti itu. Dia itu putramu, putra kandungmu, seru Margareta. Lain di mulut, lain di hati. Di dalam hati wanita itu bersorak, karena dengan begitu putranya akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Roy, yaitu Simatupang. Baik, mulai sekarang aku bukan putramu lagi. Aku akan menghapus nama Roy Simatupang di belakang namaku, ucap Gama dengan penuh penekanan. Tak lama Firman datang, masuk ke dalam ruangan Gama. Tuan, semuanya sudah selesai, ucap Firman. Gama membalasnya dengan anggukan. Satu lagi Firman, kau tarik semua orang-orang kita dari perusahaan ini. Suruh mereka menghentikan pekerjaannya, perintah Gama. Sekarang Tuan, dengan jawab Firman dengan ragu. Iya, sekarang juga. Karena sebentar lagi aku akan angkat kaki dari perusahaan ini, ucap Gama tersenyum tipis sambil melirik ke arah Roy. Apa-apaan kamu Gama? Sentak Roy tak terima. Bisa kacau perusahaannya kalau Gama menarik orang penting dari perusahaannya. Anda bisa mencari karyawan baru untuk menggantikan posisi mereka, ucap Gama dengan tatapan mengejek. Setelah itu Gama keluar dari ruangannya. Gama pergi dari perusahaan itu sambil membawa barang miliknya termasuk foto ibunya. Maafkan Gama, Mam. Gama tidak bisa menepati janji Gama. Gama tidak bisa membiarkan siapapun menyalahkan Mami, termasuk Tuan Roy. Gama janji, Gama akan membalas semua yang mereka perbuat kepada Mami. Gama akan membalas rasa sakit itu, Mam, ucap Gama sambil mengusap foto maminya. Gama tidak terima. Dedinya masih menyalahkan maminya. Padahal maminya sudah meninggal, tapi masih saja disalahkan. Dulu saat maminya belum meninggal, maminya pernah berpesan kepada Gama, jangan pernah benci dedimu, nak. Maafkanlah dia, dan tetaplah jadi anak yang patuh kepadanya. Itulah alasan Gama, kenapa selama ini dia hanya diam saja. Dia selalu mengingat pesan dari ibunya, tapi sekarang tidak lagi. Gama akan melawan siapapun yang berani menyakiti maminya termasuk dedinya sendiri. Tak peduli dia dicap sebagai anak durhaka, yang penting dia bisa membalas rasa sakit dari hati ibunya dulu. Bersambung.